وحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. كتاب فتح المغني إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ محمد زيد بن عبد الغني المنزلي وعلى كل من به شيخنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayah kepada kita sehingga dapatlah kita menuntut ilmu agama pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dan juga kita niatkan di dalam hati sahaja aku menuntut ilmu agama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Halaman 18 paling atas. Kalam yang ke-94. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullahu ta'ala, benar-benarlah memandang nikmat dari Allah. Ini kisah bagaimana caranya kita menjadi orang yang bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya yaitu benar-benarlah memandang nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberapa nikmat yang datang kepada kita itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita harus benar-benar menyadari dan meyakini dan memandang itu nikmat Tuhan yang memberi, bukan yang lainnya. La ilaha illallah, la mun'ima illallah. Tidak ada yang memberi nikmat kecuali Allah. Kul kullu min indillah wa ma min ni'matin fa min Allah. Dan apa-apa daripada nikmat yang datang kepadamu itu nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dulu, bila kita dapat nikmat, banyak kayak nikmat nih lah. Di antaranya saat ini kita nikmat duduk di majelis ilmu, itu Allah Ta'ala yang memberi. Nah, kemudian tugas kita yang nomor 2, dan gembira hati kepada Allah. Jadi waktu kita menerima nikmat, sebenarnya kita inilah ibaratnya tuh tinggalan di lautan nikmat. Kita ini dapat nikmat terus-terusan dari Allah, ada putus-putusnya. Coba biar napas ya, nah di stop Tuhan, mati kita. Ini napas keluar masuk tuh nikmat dari Allah. Orang nang asma merasakan bagaimana berharganya kesehatan napas tuh.
Kita kan pernah merasakan asma. Coba kalau orang asma begitu berharganya kesehatan, kawa behinak dengan normal. Nah, oleh karena itu kita sehat nih, alhamdulillah, kita gunakan untuk ibadah. Nah, kemudian jasiden gembira hati kepada Allah. Jadi orang yang dapat nikmat itu tandanya syukur, gembira terus. Jadi kita nih dapat nikmat terus kalau nih. Nikmat iman, nikmat Islam tuh ada pada diri kita, maka kita disuruh gembira terus. Makanya orang yang beriman tuh kada diperkenankan untuk bersakit hati dan berpusang, gundah gulana, galau dan lain sebagainya. Nya harus gembira. Gembiranya kepada siapa? Gembiranya kepada Allah yang memberi nikmat. Jangan kita terhenti gembira kepada nikmat itu. Nya ada orang hanya nuka kendaraan, wah, himung benar melihat kendaraan nih, semalaman memandangi kendaraan, himung. Itu himung lawan kendaraannya, masih terhenti di situ. Seharusnya nih himung lawan Tuhan. Tuhan yang mau memberi nikmat tenang. Bahkan namun Tuhan hendak lebih daripada kendaraan, Tuhan sanggup memberi nikmat. Jadi yang kita himungi Allah Ta'ala-nya. Jangan kita amunnya kita menghimungi terhenti kepada nikmat itu. Pak misalnya nikmat itu halus, nang nikmat nang datang kepada kita halus, bisa kada gembira kita. Karena kita terhenti kepada nikmat. Sudah ganal dapat duit misalnya, hanya gembira. Sudah sedikit kada gembira karena terhenti kepada nikmat nih tuh. Coba nang disyukur itu Allah Ta'ala-nya. Kita menghimung bisi Tuhan nang memberi kita nikmat senantiasa. Nah, himung lawan Tuhannya, gembira hati. Nah, kayak orang telah jatuh cinta lawan seorang perempuan. Nya cinta, bujur-bujur cinta lawan perempuan itu. Sakalnya perempuan itu memberi, kadang kenal, kadang yang diberinya tuh sapu tangan aja. Wah, himung benar. Himungnya karena nang memberi itu bukan sapu tangan tuh murah aja harganya, paling 1.500. Nukarnya salah sekarung enggak apa pasar. Ya lah. Cuma nang memberi ini nah pacar. Orang nang ia cintai, orang ia kagumi, orang ia kenang setiap malam. Wah, John, mambe sapu tangan, tawa, goreng. Bukan sapu tangannya nang dihimunginya, tapi pacarnya itu. Nah, kayak itu juga kita kepada Allah Ta'ala. Jadi namun kita menghimung karena Tuhan nang memberi, kena nang datang ke kita tuh, anggaplah misalnya berupa duit tuh 1 juta himung, 1,5 juta himung juga, 1.000 rupiah himung juga. Misalnya kan diberi Tuhan duit bang, himung juga. Sampai kayak ini wali Allah Ta'ala tuh diberi Tuhan bala tuh himung, diberi Tuhan bala tuh himung. Apalagi dia diberi nikmat. Nah, gembira hati kepada Allah. Jadi yang pertama kita memandang itu nikmat dari Allah. Ketika kita dapat nikmat, kita gembira hati kepada Allah. Itu tandanya orang yang bersyukur. Kemudian yang ketiga bilang, dan senang memuji Allah. Ya, nang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit alhamdulillah. Ya Allah. Pohomaan baik alhamdulillah, pohomaan dicontan maling baninya alhamdulillah juga. Alhamdulillah terus. Nah, hati gembira sudah. Senang memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka dalam sembahyang ada, dalam Fatihah kita kan alhamdulillahirabbil alamin. Senang memuji Allah. Memuji Allah Ta'ala ini kadang mesti mengucapkan alhamdulillah. Pokoknya yang dikisahkannya kita tentang kebaikan Allah, duduk-duduk kalau kawanan yang dikisahkannya tentang kebaikan Allah, tentang nikmat Allah, tentang karunia Allah. Termasuk Nabi Muhammad tuh nikmat dari Allah yang paling ganal juga, karunia Allah. Ya orang tuh bermaulidan tuh mengisahkan nikmat Tuhan, sama juga memuji Tuhan, tandanya bersyukur lawan Tuhan. Orang tuh baca salawat atau mengisahkan tentang akhlak Nabi Muhammad, itu mengisahkan karunia Allah, mengisahkan nikmat Tuhan, sama juga memuji Tuhan.
Karena Tuhan ketujuh kekasihnya dikisahkan, dipuji-puji. Nah, senang memuji Allah. Tandanya orang syukur senang memuji Allah. Apa tuh dalam hadis kata? Apa kata-katanya tuh? Siapa yang cinta kepada sesuatu, kita sering menyebut sesuatu itu. Nah, siapa yang cinta kepada Allah sering memuji Allah. Nah, kemudian tugas yang ketiga, yang keempat, dan menggunakan harta itu kan anggaplah nikmat kan berupa harta kepada yang diridhoi Allah. Itu tanda orang bersyukur. Diberi Tuhan misalnya harta, nyatanya itu harta nang halal lah. Orang nang bersyukur itu nya mencari nang halal. Tapi orang yang kada bersyukur ini kada peduli halal kah haram kah. Itu tanda orang kada bersyukur. Orang bersyukur itu mencari halal. Kemudian dapat harta ia gunakan kepada yang diridhoi Allah. Contohnya mau si bini, memberi makan anak. Pokoknya digunakan untuk kebaikan bukan untuk maksiat. Itu tandanya mensyukuri nikmat Tuhan. Kayak awak kita kan nikmat kita gunakan untuk beribadah, bukan kita gunakan untuk maksiat. Nah, apa hasilnya? Maka dunia akan datangan garis miring nikmat yang ada ditambah-tambah Tuhan. Dunia nang kayaknya betapnya kan dalam firman Tuhan tuh la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu pandai bersyukur, kayak pacar bersyukur ya tadi, benar-benar memandang itu nikmat dari Allah lah, gembira hati ketika dapat nikmat, kemudian alhamdulillah muntung, kemudian digunakan nikmat itu kepada ibadah, kepada amal soleh. Itu cara mensyukurinya. La in syakartum, jika kamu pandai bersyukur, la azidannakum. Ujar Tuhan berjanji, ini saya aku tambah-tambah nikmat yang lain kita datang kita. Nah, bertambah nikmat yang lain. Garis miring nikmat yang ada ditambah-tambah. Nah, ada tuh sudah ditetapkan, kemudian yang lain pun didatangkan. Nah, itu. Tapi sebaliknya, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Lamun kada mensyukuri nikmat Tuhan, maka bakal dapat azab Tuhan yang pedih nanti di akhirat. Nah, itu. Dan kita termasuk orang yang bersyukur. Kemudian 95, hakikatnya itu sebenarnya keluar rumah adalah meninggalkan aghyar di otak. Kada tapi mengerti apa maksudnya gitu kan. Hakikatnya keluar rumah adalah meninggalkan aghyar tuh nang mengganggu kita supaya jangan beribadah gitu. Aghyar tuh meninggalkan aghyar tuh nang mengganggu kita berupa dunia dan tipu daya dunia supaya jangan beribadah. Nah, hakikatnya keluar rumah adalah meninggalkan aghyar di otak. Amun kita keluar rumah malah bakawanan deh, kok. Yalah. Di rumah sorangan atau kada tapi banyak kawan beribadah di rumah, tapi mau keluar rumah malah bakawanan, malah mengganggu, malah mensibukkan pikiran kita daripada mengingat Allah. Jadi tersalah aja bang lah. Ini mungkin kemungkinan di rumah itu banyak orangnya, banyak nang mengganggu kita dalam beribadah. Contoh kayak ulun ya lah. Ulun tuh kalau di rumah lawan di masjid lain. Kalau di rumah misalnya anggap baca ratib adat misalnya, anak dah buka-buka, kuciakan. Itu aghyar tuh mengganggu. Timbul kita kada fokus.
menaguri anak aja kada baca lagi wirid, keluar aja misalnya dari rumah, anggaplah menuju masjid. Masjid orang kada diabot di masjid, orang tenang beribadah, baca ulun misalnya wirid beribadah. Jadi hakikatnya keluar rumah menuju tempat ibadah kalau masjid itu meninggalkan agyar di otak. Itu karena kan apalagi anak halus bubuhan, kuciakan tempat betangisan, berebut mainan, itu bisa maulah apa kita mau pikiran di otak kita nih, timbul kita nih pusang. Maka di waktu pusang tuh setan mengganggu, maka kita tadi disuruh gembira. Kita tadi disuruh gembira, apalagi kan kayak ulun misalnya belum kuat mental spiritualnya, sedikit aja diganggu bisa sarik misalnya. Lain kayak orang tauhidnya tinggi sudah kayak apa tetap punya fokus lawan Tuhan, kada terganggu walaupun dirinya bersama makhluk, hatinya bersama Tuhan. Namun ulun kada sanggup itu. Makanya kalau ulun jadi misalnya ulun jadi imam lah, ini ulun kada sampai bang lewat Tuhan nih. Bila ada di belakang misalnya kekanakan bagaya, ulun kada fokus. Mungkin pian termasuk juga merasa terganggu kan. Nah, apalagi misalnya di rumah banyak kekanakan, anak ulun misalnya bubuhan, kuciakan ada fokus ulun misalnya membaca wirid, maka masjid. Nah, artinya tuh hakikatnya keluar rumah artinya mencari tempat yang tenang, tempat ibadah misalnya, adalah meninggalkan agyar di otak. Agyar itu mengganggu kita daripada mengingat Allah. Nah, bisa juga hendak kemana kan misalnya, asal tempat-tempat yang jangan maksiat aja lah. Ini ada juga mau benar di rumah aja, lalu kan diskotek. Nah itu tak salah ngarannya. Orang mau di rumah aja, napa TV kada pematian bini, dimati sarik. Baik ke majlis talim aku aja, ternyata dapat ilmu, hati tenang. Nah bisa kayak itu kan. Hakikat keluar itu meninggalkan agyar di otak, meninggalkan nang mengganggu-ganggu. Misalnya di rumah, kadang-kadang baik kita ke majlis talim, baik kita ke masjid, maksudnya beribadah, mencari ketenangan. Nah gitu. Cuman lah ini sekedar menyampaikan khususnya bagi diri ulun pribadi ya, karena ulun ini tugas di masjid. Nah, menyampaikan, mengatakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi itu ada tertulis di dalam kitab hadis Tanqihul Qaul, ada juga di dalam kitab Al-Jawharul Mauhub. Bunyi hadisnya kayak ini. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa aja, lalakian kah, binian kah, ketika berada di dalam masjid, ini adab kita berada di masjid, karena kita ini di masjid Pak. Barang siapa berkata-kata, bahasa banyaknya bepandir, bikalamid dunia, dengan pandiran dunia. Pandiran dunia tidak ada hubungannya dengan akhirat, tidak ada hubungannya dengan agama. Fil masjidi, di dalam masjid. Kapan saja ini ke masjid bepandir dunia. Napa? Ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan, niscaya meruntuh oleh Allah Ta'ala akan pahala amalnya yang lalu selama 40 tahun. Kalau umurnya sudah 40 tahun. Ulun ini belum lagi 40 tahun. Sudahkah beramal selama 40 tahun? Umur aja kada sampai 40 tahun. Belum lagi berarti beramal 40 tahun. Di masjid ulun bepandir dunia. Jadi di masjid itulah kita bepandir akhirat, bepandir agama, berzikir. Seandainya bepandir dunia pun, bepandir dunia nang ada hubungannya dengan kepentingan akhirat. Among kadeda hubungannya dengan kepentingan akhirat, bisa termasuk dalam hadis itu. Allah runtuh, Allah hapus pahala amalnya 40 tahun yang silam. Habis pahala amalnya gara-gara bepandir dunia di dalam masjid. Nah itu hadis Nabi. Ulun sekadar menyampaikan karena ulun menasihati diri ulun pribadi. Nah, karena ulun manusia bisa hilap juga, jadi supaya mengatakan lawan jamaah juga.
Nah, jadi kita lamun hendak bepandir dunia itu barang keluar daripada masjid di halaman masjid. Kalau di pelatar tuh masih, soalnya di pelatar masjid itu di situ kita i'tikaf sudah masuk i'tikaf. Boleh sudah berniat i'tikaf situ, sembahyang tahiyat masjid sudah boleh di situ. Nah, di pelatar aja di halaman tuh kada apa-apa situ bepandir dunia. Hendak berokok kada apa-apa, hendak paman pentol berjualan pentol kada apa-apa. Paman sayur jual beli kada apa-apa. Tapi kalau di dalam masjid tidak ada hubungannya dengan kepentingan masjid, tidak ada hubungannya dengan kepentingan agama, kepentingan akhirat, jangan bepandir dunia. Ya sudah Allah sampaikan kan? Sudah Allah sampaikan. Nah, sama aja langgar. Langgar sama aja. Soalnya langgar tuh masjid juga cuma ghairu jami'. Masjid itu kan ada dua, ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Masjid jami itu masjid yang disolati sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Kayak ini nah masjid jami. Ada masjid ghairu jami, masjid yang disolati sholat 5 waktu aja tapi kada sholat Jumat. Itu langgar. Nah, tempat ibadah aja. Jadi baik masjid atau langgar, tapi lebih-lebih masjid. Kita harus menjaga adab. Nah, menambah bepandir itu kita bepandir dunia di luar aja. Itu supaya kita selamat gitu nah. Nah, jadi ada di kampung kami Bahari tuan guru, masih hidup tuan gurunya, Tuha sudah sidin. Sidin tuh dicap orang guru yang keras, guru yang kejam, padahal ada orang memadahkan sidin tuh radikal. Jadi mencap sidin tuh kejam. Kenapa? Karena sidin wani menyampaikan hukum. Tapi ulunnya menyampaikan pinanya biar kada mencap radikal bang ulun lah. Karena ulun yang disampaikan hadis. Hadisnya ini tujuan nang berkisah lawan ulun ini. Orang di kampung ulun juga, ulun mendengar sidin itu jar talalo karas di kampung. Napa? Sidin jar sidin bila berpandi di masjid dengan pandiran dunia habis rontoh amal 40 tahun karas benar sidin itu jar. Ulun lagi waktu itu kekanakan. Pas sudah mengaji belajar kitab, memang ada hadisnya. Bujur aja yang disampaikan sini tuh cuman orang kampung nih mungkin pas kebetulan karena gitu nah yang disampaikan sini tuh karena mungkin ada yang tersinggung, ada yang padahal yang disampaikan tuh hadis Nabi. Memadahkan sidin karas, semua sedikit kejam, kalau bahasa sekarang ini radikal. Padahal hukum Islam tuh yang ada kaku, ada keras, soalnya ada pilihan. Lamun kita kada kawa bepandir dunia di masjid kan ada solusi yang kedua keluar. Kan kada dikekang tuh hukum Islam nih nyaman aja. Nah kayak orang tuh lah, pacaran itu jar napa dilarang aja. Dilarang-larang aja pina kaku benar hukum. Nah, berpacaran tuh haram pula. Ada solusinya. Islam menyediakan solusi. Kawin nikahi jadi halal. Islam tuh memberikan solusi. Kalau menetapkan hukum haram, lalu kita ada memberikan solusi nang nyaman, nang halal. Nah, kayak itu. Cuman orang kadang paham. Lalu menyambati, ini kan terserah orang menyambati. Yang penting kita menyampaikan hadis Nabi. Itu. Termasuk sia-sia itu kan itu. Nah, apalagi nonton TikTok acil bejugit saya di masjid, muka HP acil bejugit. Nah, itu dunia juga bang itu. Kadang mesti seorang bepandir kita tuh. Membuka HP misalnya nang di situ nang bepandir dunia. Kita berarti menyebabkan. Jadi misalnya kita ada diteleponi orang di masjid mau keluar dulu. Makanya kan kalau di masjid itu biasanya bertulisan tolong dinonaktifkan HP, apalagi waktu sembahyang. Terutama waktu sembahyang dinonaktifkan. Nah, Bapak nyaringi bang? Berjualan? Kada apa-apa itu. Kalau di luar pagar, bahkan di dalam pagar itu kada apa-apa. Cuman itu kebijakan nazir ya. Nah, cuman kalau menurut hukum agama batasnya kada boleh berjualan tuh yang nang keramik nang putih tuh nah. Nang di pelatar tuh nah. Di situ misalnya acil duduk berjualan wadai. Kada boleh itu.
Tapi kalau di halaman itu nang kita bejejak tuh pakai sandal, tuh halaman dah. Itu ada bapak orang berjualan di luar pagar kan, di dalam pagar kan. Itu menurut kebijakan najir aja lagi, mau najir mengizinakan, ada bapak, mau najir merusak pemandangan itu hak najir melarang, gitu. Cuman kalau dalam hukum agama, nang batas masih gitu, yang palatar atau palatar, teras. Kalau pelatar bahasa kami ambin. Nah situ kada boleh berjualan di situ. Di mana masuknya? Di pelatar sini kah? Oh, oke. Kak situ sebenarnya kata haram pang berjualan situ. Cuman itu tasaran najir. Bila najir mengizinakan boleh aja. Bila najir kada mengizinakan kada boleh. Itu kan kewenangan nazir. Kalau masalah hukum agama kada apa-apa itu di situ. Hah? Menagur supaya jangan berjualan di situ. Tapi misalnya anu ya aku najirnya mah mengizinakan ya. Kada berhak ya misalnya tah. Kada apa-apa juga Bang, mungkin para sepian kurang merusak pemandangan kah atau orang kan alhamdulillah Bang di dalam kada ada Bang. Cuman di luar-luar aja. Oh, hendak masuk. Oke. Nah, kalau seandainya ulun gin najir lah, ulun kayak bisa kada mengizinakan nah di dalamnya. Amun di luarnya silahkan aja. Cuman jangan menghalangi pintu gerbang kita. Parkir enggak boleh kalau menghalangi pintu gerbang. Pian bisa kalau menagur mobil nang truk nang menghalangi pintu gerbang itu menghalangi orang masuk. Nah, kalau di luar kada apa-apa. Kalau wewenang nazir nih, kalau sampai ke dalam pulang itu asa kurang anu lah gitu. Pokoknya tapi bagus saja pian menagur kita. Cuma menagurnya balalamahan aja jangan makarasan gitu. Nah, mungkin supaya sampah-sampahnya itu kan ya kalau ada berserakan di dalam ada bapak pinanya najir yang kada diizinakan di dalamnya, di dalam pagar atau pinanya di luar aja. Nah, gitu. Contohnya misalnya ini contoh aja lah pandir dunia nih. Duduk misalnya di masjid atau di pelantar. Sudah motong atau dijar. Berapa kulihan? Jangan itu kan pandir dunia dah. Mandirakan bon getah. Berapa balik sudah tuh yang bujul benih ya. Nah itu kan dunia tah. Kan ada hubungannya lawan akhirat. Atau misalnya malam tadi kama habis ya Barcelona aja di bantai Real Madrid ya 80 kosong itu kan pandiran dunia itu nih tuh. Bepandi di masjid. Nah, hati-hati. Jadi kita sebelum bepandi itu lihat situasi. Aku ini bagian di mana? Amun di rumah, di halaman ya kada apa-apa. Amun di masjid kita ya menjaga adabnya dijaga. Nah, termasuk adabnya itu berokok jangan di masjid. Di palatar sudah kan kita sampaikan, sudah di palatar itu masuk masjid. Di palatar duduk nah burit di palatar duduk. Cuma walaupun batisna anu bejuntai-juntai ke bawah sambil berokok. Itu ngarannya di masjid juga ngarannya karena di palatar itu kan sudah masuk tahiyat masjid. Orang semua yang tahiyat masjid boleh sudah, beriktikaf boleh sudah. Nah, berokok apalagi sabak misalnya habunya, ini ulun nyamui dapat pahala Bang, ulun biar dapat dosa misalnya, biar nang merokok dapat dosa, ulun dapat pahala. Nah, kena potingnya dibuang padahal ada disediakan tempat sampah dah. Nah, dibuang. Maka membuangnya di dalam godnya itu pulang mengalih mengorek kecuali diangkat besinya. Nah, itu. Jadi kita jaga akhlak kita baiki ya Allah. Termasuk akhlak tuh membuang sampah tuh jangan sembarangan. Termasuk akhlak walaupun sampah tuh sedikit. Kan sudah uang sediakan jola.
Makanya jar ada kawan bepandir. Hari-hari libur tuh jar. Hari-hari libur orang banyak piknik lah orang. Biasanya orang piknik tuh meninggalkan kenangan. Ya lah piknik kan kalau agak meninggalkan kenangan. Biasanya piknik anggaplah ke tempat-tempat wisata, anggaplah di pantai. Ini piknik bukan meninggalkan kenangan, meninggalkan sampah. Kebanyakan walaupun di pantai, kita orang Islam ini punya akhlak. Dimanapun kita berada, walaupun di pantai kita piknik, boleh aja piknik toh. Asal jangan maksiat, jangan juga mantap-mantap di pantai. Ada aja nang polisi pantai, bubuhan nang pantai membersih, jangan juga kita timbai-timbai. Itu ada akhlak ngarannya. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Orang nang beriman tuh bersih. Orang beriman tuh rapi. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, meninggalkan sampah bukan meninggalkan kenangan. Bahkan orang beriman tuh bila melihat ada duri di jalan, diambilnya lah, disingkirkannya supaya orang nyaman. Tak masuk sampah itu termasuk juga. Kadanya nang duri aja tak sampah. Kita di mana ketemu sampah kita ambil, kita andak di tempat itu pahala dicatat malaikat. Itu tandanya orang beriman. Jadi orang beriman tuh bersih, rapi. Wah, berokok gimana? Buang ke tempat yang sudah disediakan, jangan timbai-timbai nah. Orang beriman kadang kayak itu. Itu di negara-negara Eropa tuh bersih-bersih. Pada orang kafir, kita kalah lawan orang kafir. Soalnya seharusnya orang Islam itu bersih. Ini orang kafirnya, orang-orang Eropa tuh di negaranya bersih, rapi. Masa kita orang Islam berhamburan, kita seorang membuang-buang nah sembarangan. Jadi kita itu caranya berpikir seberatan itu soal bersih lingkungan kita dulu nyata. Nah kita apalagi masjid. Nah jadi antara menjaga adab masjid adalah jangan berpandir dunia di dalam masjid. Jangan mau misalnya ada orang anak berpandir ulun ya kalau kayak apa menghadang ulun bu keluarnya dulu lah gitu, atau kia mulai luar apa ya, oh kaum tuh mulai keluar pokoknya ada apa aku nak berpandir misalnya kenapa ya supaya selamat ulun selamat kan nang lain selamat bisa jauh ulun misalnya menjaga supaya jangan lupa itu. Ternyata ada orang memandiri dunia hendak dijawabi kapan diri dunia juga hendak dijawabi asal ngalih ya piok. Nah jadi sudah disampaikan ini kan paham sama-sama paham dah. Soalnya di masjid bang, di masjid bang tempatnya kita nih nang ulun ini ya kalau majlis kita di masjid ya Allah bacaannya ulun bisi rumah seorang gonol ya Allah majlis di rumah ya Allah biar berpandir imba pengajian berpandir dunia ada apa di rumah. Tapi yang kayak kita di masjid ini ya Allah contohnya misalnya kita rapat tuh boleh, soalnya nang dirapatakan kita tuh pacangan masalah agama juga. Hanya rapat Islam Mi'raj, ya lah rapat hendak haul ku seseman, haul ku kumpul di masjid jo rapatnya misalnya rapat hendak acara Maulid boleh. Karena nang kita rapat itu masalah agama. Cuman sekedar nang rapat aja. Jangan pahadangan sebelum hadang kawanan rapat berukuan di masjid di dunia. Nah, itu kan lain sudah. Atau tuntung sudah rapat berkenaan di masjid merotet berjam 3 jam depan berukuan buat pandiran dunia pulang tak banyak rapatnya atau banyak pandir dunianya kah? Nah kita sudah disampaikan lah. Nah jadi paham aja gitu lah. Nah tadi lah. Terus 96 bermula nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada hambanya ada 2. Nikmat yang itu ada 2, yaitu yang pertama nikmat iman, nomor 2 dan nikmat Islam. Alhamdulillah dua-duanya ini ada pada diri kita. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat iman, nikmat Islam.
Nikmat iman, iman ini artinya kita percaya adanya Allah gitu. Iman ini percaya adanya Allah. Allah Ta'ala esa, ada berserikat. Adapun nikmat Islam ini, ya kita memeluk agama Islam lalu mengamalkan syariat Islam. Nah, kita dalam Islam itu kan 25 syahadat, sembahyang, puasa, ya lah, bahaji, zakat bagi yang sanggup nih. Namun orang beriman aja tapi kada sembahyang, walaupun masuk surga juga tapi singgah di neraka dulu. Kita kan pun itu orang ini iman ada di hatinya tapi Islamnya cedera. Islam aja tapi kada sembahyang, berarti kan kurang tuh rukun Islamnya. Rukun Islam itu kan diantaranya sembahyang. Sembahyang itu tiang agama bro. Biarkan sembahyang runtuh agamanya. Walaupun misalnya pajangan masuk surga juga, karena ada nikmat, ada iman pang di hatinya walaupun sedikit, tapi bisa singgah di neraka, sakit neraka. Nah kita kadang-kadang kita jaga iman kita jaga nikmat Islam kita, termasuk menjaga iman itu tadi, menjaga amal saleh. Menjaga amal saleh kita supaya jangan runtuh. Kan tadi bepandi di dunia di masjid runtuh amal salehnya 40 tahun yang lalu. Nah kayak ulun ini misalnya bepandi di dunia di masjid runtuh jelas hadis tadi 40 tahun yang lalu, sedangkan umur ulun belum lagi 40 tahun. Anggaplah umur ulun misalnya belum balik tuh kada dihitung lah. Dihitung misalnya mulai 15 tahun. Hanya misalnya beramal itu gin bercampur maksiat misalnya. Hanya misalnya beramal salih berapa 10 tahun aja, 10 tahunnya maksiat ngintu nang sedikit itu hanya habis lalu, sedangkan 40 tahunnya habis ngintu habis lalu 10 tahun. Di mana amal salih? Itu akibat kita kada menjaga Islam kita, kada menjaga adab kita, kada menjaga kelakuan kita, akhlak kita. Nah jadi kita jaga iman kita, jaga Islam kita, akhlak kita, adab kita, supaya kita kada menyesal kita di dalam kubur. Kita tak di dalam kubur aja, aku sudah beramal 40 tahun, kenapa hilang? Asalnya kada pernah membuat maksiat. Nah ajar malaikat ikan berpandir dunia di dalam masjid, maka menyembati orang pulang di dalam masjid, menggibah orang nggak pulang. Nah dengan sebab iman dan Islam itulah seseorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini nikmat iman, nikmat Islam ini berharga banget, kita jaga benar. Soalnya berkat dua nih ini biar masuk surga kita. Nah, surga itu nyaman benar. Ada batu-tuhaan lagi. Umur masing-masing itu ada mengadakan 30 tahun, ada 33 tahun. Orang lah bila 33 tahun itu kegancangannya itu kekuatan matang lah ibaratnya, kekuatan 33 tahun itu rata-rata itu walaupun misalnya di dunia ini meninggal umur 100 tahun dia no makan juga gini, kada bahiraan lagi di surga, banyak-banyak makan kada buncit. Mun kita kan di dunia ini makan nah banyak-banyak, kada olahraga, perut dikenal. Di dunia itu kan tidak lagi perut ganal perut buncit, sispek beradaan bagus-bagus. Kada sakit parut. Pokoknya kada lu nang kada nyaman di zona nyaman. Iman Islam kita jaga nih waktu di dunia nih supaya masuk surga nih. Nah, dan selamat dari api neraka. Untung sudah orang telah masuk surga, kada masuk neraka, untung sudah tak. Namun orang masuk surga tapi berdulu masuk neraka sakit pang dulu. Kita kadang mang itulah. Nang kayak Muhammad Ali itu petinju, kalau bahari petinju apa tuh? Petinju Amerika Serikat kan juara dunia Muhammad Ali itu. Cuman nang harapnya Muhammad Ali itu sih nya kemana-mana sama korek api kan sama pencis itu. Kita tahu nih orang kan apa ya kan kemana-mana. Padahal kadang merokok. Petinju tuh merokok dilarang. Itu fisik kurang gini kekuatannya. Kenapa? Jadi kan sama jadinya aku bila hendak maksiat aku cocol tangan kok panas bang, pacangan panas kena api neraka mun aku maksiat
kada jadi maksiat. Nah kita cocolnya tuh tangannya tahanlah, kada tahan panas itu tidak seberapa dengan api neraka. Kemana-mana bawa pences, nah hendak melihat binian bunga selalu buka aurat, wah panas, wah mau aku melihat binian nih bisa mataku ini dibakar dengan api neraka. Ini aja aku kada tahan, apalagi api neraka. Oh kayak itu, nang kayak Sayyidina amun Sayyidina Abu Bakar kan sini kemana-mana bawa batu, konol batunya buat dimuntung, pukuluman aja. Amun wah ini pasti padakan orang gila aja gitu batu di kolom, caranya pentol di kolom nyaman ya, ini batu. Sekalinya sidin menjaga muntung, karena muntung nih bisa karena merasa tapandir. Ya tadi di masjid itu tapan di dunia karena kerasaan lidah kada betulang. Tapi dengan adanya batu, ingat aku sidin, aku nih hendak bepandir, ingat aku nih bepandir nang pecangan pahala apa pecangan dosa kan. Amun pecangan baik pahala, aku kalau orakan batu hanya bepandir aku. Bila aku bekuluman hendak bepandir pecangan menguyai orang, kada aku keluarkan batu biar aja bekuluman nyaman kada aku pandir dosa. Karena muntung kita bisa mencarucus kada kerasaan menyambeti orang bukan di dunia, kada kerasaan lidah kita ini kada betulang, kadang-kadang karamian. Cobalah, ini menurut kisah orang ya bang lah, bukan pribadi. Makan banyak sepanci, kada kerasaan sepanci itu habis ya, sambil menguyai orang habis, kada kerasaan sepanci itu habis. Kayak kenyamanannya menguyai orang nih, kada kerasaan sepanci habis nasi. Ada kerasaan. Nah, dan wajib mensyukuri akan nikmat yang dua ini istri. Nikmat iman, nikmat Islami disyukuri. Lamun disyukuri kan ditambah-tambah kita imannya, ya kan? Nah, namun disyukuri ditambah-tambah kita nikmat imannya, nikmat Islamnya semakin banyak, semakin bertambah iman Islamnya kita. Nah, caranya mensyukuri kayak apa? Nah, Jasidin, cara mensyukurinya ialah dengan belajar ilmu iman dan ilmu Islam. Plus, ini ulun menambahi plus mengamalakannya. Mun belajar aja kan diamalkan. Tahu sudah hadisnya nih. Siapa bapak di dunia di masjid runtuh amalnya 40 tahun udah hadisnya. Tatap nih sih bapak di dunia itu nih kada mengamalkan. Jadi belajar akan ilmu agama kayak malam ini kita belajar sudah sebutin hadis tadi. Kita amalkan kita jaga agar kita supaya iman kita, Islam kita ini selamat. Amal ibadah kita selamat. Nah, dengan belajar ilmu iman dan ilmu Islam, anggaplah ilmu iman tuh ilmu tauhid kan. Ilmu Islam itu ilmu syariat. Nah, ilmu iman tuh belajar tauhid. Kan kita sukasanya sudah nang kitab tauhid itu tamat. Karena suatu saat kita baca pulang kitab tauhid mana ke kitabnya lah. Ilmu Islam nih ilmu syariat Islam. Karena rukun Islam itu kan membaca 2 kalimat syahadat ya kalau kemudian sembahyang. Nah, belajar tuh ilmu sembahyang, Pak. Nah, kita di Porokonan belajar ya kalau rukun sembahyang, puasa Ramadan kan. Kita belajar kira babnya masalah puasa Ramadan itu kan ilmu Islam. Jadi mensyukuri nikmat iman. Ini ikam Islam lah, Islam aja. Mengajilah kada mensyukuri karena kita orang Islam ini mensyukurinya itu dengan katuju mengaji agama walaupun seminggu sekali, duduk di majlis taklim memperdalam ilmu agama, itu mensyukurinya. Lalu kita katuju ya kita ditambah-tambah karena rancang mendengar bertambah ilmu kan nikmat Tuhan itu ditambahi Tuhan. Istiqomah ya Allah. Nah, terus 97 wajib bagi kamu wahai orang beriman, maksudnya wajib bagi kamu menghormati manusia. Dalam garis miring itu jangan menghina. Menghormati itu jangan menghina. Sekurang-kurangnya jangan menghina. Nah, wajib bagi kamu menghormati manusia
sekedar pangkatnya di sisi Allah. Sekedar pangkatnya di sisi Allah. Nah, anzil dalilnya ini kira-kira hadis lah. Anzilun nasa manazilahum. Anzilun nasa manazilahum. Anzilun nasa artinya tempatkanlah akan manusia itu. Anzilun nasa tempatkanlah akan manusia itu manazilahum sesuai kedudukannya. Bahkan kedudukannya di sisi manusia gitu. Ini kan tadi di sisi Allah lah. Seandainya orang itu terpandang di sisi manusia, anggaplah pembakal. Pembakal misalnya datang ke rumah kita misalnya ada acara, kita hormati pembakal itu. Bukan kita supaya dihormati pembakal, kadang memang kita menghormati manusia sekedar inya punya kedudukan. Contoh anggaplah kedudukan di manusia. Jangan misalnya pembakal duduk di pelatar aja kalau sudah. Nah, kayak itu lah. Kita pembakal di tawing alat misalnya tuan guru, kita ada tawing alat ulama, habaib, ya lah. Kita letakkan di tempat yang sesuai. Bukan mereka minta hormati. Cuman kita menghormati orang kayak itu. Nah, jangankan itu. Kita di rumah kita adalah alat-alat yang perabot rumah kita. Maulah mandak TV, diga kompor gas. Kecuali misalnya dapurnya berTV ya Allah. TV misalnya sebutingannya TV, ada ruang tamu luas di ruang tamu atau ruang tengah yang sesuai. Maulah mandak kendaraan misalnya di atang lain atang kubur lah. Atang dapur. Kan dicocok misalnya mandak kendaraan tuh ya ada tempatnya. Kecuali rumahnya halus ya Allah. Nah, apalagi misalnya paderingan misalnya di galawang tamu kan cocok loh tak? Paderingan tuh di dapur tempat nenggasan memasak. Nah, kita rumah kita aja kita tata, kita sesuaikan di mana tempat yang cocok. Apalagi manusia. Nah, manusia kita wajib bagi kamu menghormati sekedar pangkat di sini. Nah, orang yang paling berpangkat siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kita tempatkan di atas kepala kita, di atas segalanya, termasuk syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, kita hormati di atas kepala kita. Artinya kita hormati, ya sampai-sampai kita tuh bila menyebut ngarang sidin pakai sayyidina kan, artinya pangkat sidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu menempatkan sidin sesuai pangkat sidin, karena sidin itu sayyidun nas, penghulunya manusia. Maka kita menyambut sidin sayyiduna Muhammad wa maulana Muhammad. Kecuali misalnya lah syair-syair yang memang kada pakai sidin itu kada usah dibuat sih, yang kayak syair yang apa dalam maulid kan. Ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni itu memang sudah timbangan syair kayak itu. Jangan ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad tuh timbangannya kada pas. Nya syair itu ada timbangannya, ilmu arut katanya. Mun sudah kayak itu ada usah dibuat di sayyidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad afdali man bittuqa tahaqqaq. Itu kada pakai sayyidina wala kada usah dibuat. Tapi memang sudah timbangan syair gitu, mau dibuati kena siwah kena timbangannya. Ya Rabbi salli ala sayyidina sabina labihan gitu nah. Kita menempatkan Rasulullah di atas. Artinya menghormati manusia sekedar pangkatnya. Bukan berarti kita menghinakan orang kada berpangkat lah, ada. Manusia ini dihormati seberatan dihormati. Orang Islam ini punya kehormatan. Wallahu alam orang kafir lah. Orang Islam ini walaupun inya jahil, walaupun inya ahli maksiat, tapi inya orang Islam itu punya kehormatan. Sampai-sampai kita kada boleh memandikan jenazahnya, kada boleh mensolatkan, karena inya punya kehormatan walaupun dia ahli maksiat. Kada mau ini ahli maksiat timbai ke sungai aja larut. Karena itu orang Islam punya kehormatan walaupun dia jahil, sejahil-jahilnya. Umat Nabi Muhammad ini dia punya kehormatan sampai-sampai kita menghormati dia dengan memandikan jenazahnya, mengkafankan, menguburkan. Ya kalau itu menghormati itu. Nah, gitu.
Terus 98, setiap orang yang katulahan dengan qutbul aqwan, wali kutub, pangkatnya qutbul aqwan, nang kayak seseman qutbul aqwan lah. Betul syairnya tuh. Ya Allah ya Rahman judlana bil aman bil wali qutbil aqwan al habibus samman, ya lah. Seseman tuh pangkatnya qutbul aqwan. Kalau menurut syair itu bang, itu bertawasul dengan seseman dah. Ya Allah ya Rahman, kita meminta kepada Allah bukan kepada manusia. Ya sebagian orang mengatakan syirik, ya kan? Meminta kepada manusia, kita minta kepada Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah yang bersifat kasih sayang. Judlana bil aman, berilah karunia kepada kami bil aman, dengan keamanan. Kampung kami aman, negeri kami aman, ulun kina dikubur aman, di akhirat aman, di dunia di akhirat nyaman, aman daripada siksa. Bil wali qutbil aqwan, bertawasul dengan wali yang pangkatnya qutbul aqwan. Siapa? Al habibus samman. Al habib itu kekasih Allah, kekasih Rasulullah, yaitu Syekh Salman Al Madani. Nah itu doklah syairnya tuh. Biasanya bulan-bulan kayak ini dibaca orang yaunya macam-macam. Saya sesaman doklah, ada versinya yang lain-lain lah. Di antaranya itu. Nah, setiap orang yang katulahan dengan qutbul aqwan, bahasa kitanya setiap orang katulahan non wali itu aja dah. Setiap orang yang katulahan non wali walaupun pangkatnya kada kutubnya wali itu ada autad namanya, ada akhyar, ada abdal, ada kutub, ada mastur, ada masyhur. Kalau Imam Syafi'i itu pangkat sidin autad, wali autad itu naran pangkat lah. Autad itu hanya pasak. Abdal dia juga. Kalau abdal tuh ujar menurut di dalam kitab tuh tanda-tanda wali abdal tuh kada beranak. Bisa aku jar. Kada beranak jar. Tawas kada beranak bisa aku jar wali abdal jana tuh ngaku-ngaku wali katanya. Kada beranak kayak belum kawin. Ya lah, ini sudah kawin orangnya. Tapi orangnya orang saleh. Orang punya ilmu, amal saleh, ya lah, orang saleh. Nah, tanda-tandanya wali abdal tuh kada beranak ya gitu. Nah, walaupun bini siri misalnya 3, tapi kada beranak ya. Itu tanda-tandanya lah. Tapi jangan ngaku-ngaku lah teman-teman kada beranak, ngaku-ngaku gini. Nah, setiap orang yang katulahan dengan qutbul aqwan, katulahan ini bisa kayak inilah dengan sebab memusuhi, bisa menyambati, bisa ma'tirat dalam hati pun bisa. Kenapa sih ini kayak ini? Kenapa sih ini gini ya? Buruk sangka. Nah, bisa katulahan. Setiap orang yang katulahan dengan qutbul aqwan, maka ia tidak mendapat ilmu yang bermanfaat. Walaupun misalnya ilmu pengetahuan luas tapi kada bermanfaat, maksudnya kada menyelamatkan inya kena di akhirat ilmunya tuh, bahkan menjadi musuhnya di akhirat ilmunya tuh, itu ilmu kada bermanfaat. Jadi orang alim nih di dunia kada mesti ilmunya tuh belum bisa juga ilmu kanya ada bermanfaat di akhirat, misalnya inya masuk neraka itu kada bermanfaat ilmunya, kada membelainya. Nah, hati-hati kita lawan wali Allah Ta'ala, kada mesti lawan wali kutub. Kita tuh kepada umat Nabi Muhammad berataan ini kita harus berbaik sangka. Kada boleh kita menyambati misalnya ada bina kelakuannya bina orang biasa-biasa aja tah. Kalau kita misalnya pakai menyambati, loh bina inya wali mastur kah? Pasti kita tersambati wali. Harau kita kena ilmu kita kada bermanfaat. Nah, jadi kita disuruh, karena Tuhan tuh menyembunyikan wali-walinya itu di antara para hamba-hambanya. Maksudnya wali mastur. Ada kalau kata-kata guru sekompol jadi dalam kitab yang juz awal katanya, bukan juz 2 nih. Allah Ta'ala menyembunyikan kekasihnya itu di antara para hambanya. Maka oleh karena itu kamu harus berhati-hatilah kepada hamba-hamba Allah. Walaupun pada zahirnya hamba Allah itu biasa-biasa aja kelakuannya, siapa tahu itu Allah Ta'ala menyembunyikan walinya kepada di diri orangnya itu. Siapa tahu orang itu wali,
maka kita harus berbaik sangka, jangan buruk sangka, jangan mahapaki. Misalnya kawan bina kayak apa kawan nih, bina kada kakaruan, sekalinya wali Allah Ta'ala kita mahapaki, nah kita ketulahan. Kemudian lagi ada kata-katanya Allah Ta'ala menyembunyikan ridha-Nya di dalam apa tuh? Amal saleh. Walaupun sekecil amal saleh. Contohnya kita kada tahu nang mana amal kita nang diterima di sisi Allah. Kada mesti kita membaca khatam Quran itu diterima, kada mesti. Kada mesti kita nang apa menuntut ilmu nang 1100 tahun udah, kada mesti. Bisa ada nang halus, sekalinya apa berjalan-jalan kali hati paku. Buang aja paku nih, maksudnya membuang ke tempat sampah. Bisa sekalinya nih itu nang diterima Tuhan, nang lainnya itu kan diterima Tuhan. Sekalinya gara-gara itu nya masuk surga. Nang kayak Imam Ghazali tah. Imam Ghazali waktu meninggal dunia, Imam Ghazali itu terkenal ilmunya qutbul ulum, kutubnya ilmu. Imam Ghazali itu Hujatul Islam, satu-satunya ulama yang bergelar Hujatul Islam itu Imam Ghazali. Maksud Hujatul Islam tuh sidin aja nang kawa mendebat para orientalis, para orang-orang barat nang memojokkan Islam, sidin kawa mendebat. Hujatul Islam katanya. Setelah meninggal dunia Imam Ghazali ada nang pemimpi, entah murid sidin kada mimpi. Wahai Imam Ghazali, bahasa katanya kayak papian di dalam kubur. Ulun di jari Imam Ghazali dirahmati Allah, diampuni Allah. Dengan sebab apa? Dengan ilmu pian banyak ada di sini. Dengan ibadah pian kada juga. Dengan berkhidmatnya piankah kepada santri-santri pian kada juga. Kenapa? Aku di sini waktu hidup tuh mengarang kitab, menulis, mengarang kitab. Mengarang kitab. Soalnya ada lalat meisap minum, meisap tintahnya kayak itu kah? Kelihatan lalat tuh. Supaya jangan tirabang amun aku mencolok bukanya lalat tuh. Jadi kelihatan lalat supaya kenyang. Kan aku sayang, kasihan kepada lalat tuh. Imbas sudahnya kenyang, bukanya. Hanya aku meneruskan mengarang kitab. Orang berikan pakai tinta aja menulis. Dengan sebab aku menyayangi makhluk Tuhan berupa lalat dan halus gitu Tuhan menerima amalku nang itu. Dengan berkat itu aku dikubur nyaman, kada disiksa. Oleh karena itu jangan remehkan amal walaupun dipandang kecil, halus, jangan diremehkan. Pian itu Tuhan menerima. Pian berjalan misalnya kalau ada kulit pisang di tengah jalan, ambil kulit pisang, mungkin orang tajajak, habisan tadingsir, tasilah orang, ambil kulit pisang tuh buat di mana kah? Di tempat sampah atau di pinggir kan? Siapa tahun itu Tuhan menerima amal kita. Bisa biar tetamu teh hajak di masjid kan. Ada mesti kau mau ngomong kita hajak. Ada teh hajak mah. Ambil lain ada kalau nang sesapunya ambil lain. Buang. Sekalinya biar ngitu nang diterima Tuhan. Ngitu nang menyebabkan biar selamat di kubur, selamat di akhirat. Jadi jangan diremehkan karena Tuhan meletakkan, menyembunyikan ridho-Nya itu di dalam amal-amal manakah gitu. Nah, kayak itu. Jadi setiap orang yang katulahan dengan qutbul aqwan maka ia tidak mendapat ilmu yang manfaat dan rezekinya tidak halal. Maksud tidak halal itu tidak berkah. Nah, katulahan wali ini bahaya. Soalnya ada dalam hadis itu, siapa yang memusuhi waliku ya Allah Ta'ala, aku perang kepadanya. Oleh jalur ulama kemungkinan besar lamun orang tuh diperangi Allah matinya su'ul khatimah, hidupnya kada berkah, ilmunya kada bermanfaat, rezekinya kada berkah, dan urusan akhiratnya merosot. Masuk urusan akhiratnya ini, urusan ibadahnya nih merosot. Asalnya orangnya tuh baik, penyembahyang, hanya belang kambingan. Kenapa? Katulahan wali. Nah, katulahan wali. Aku kan ide katulahan wali ya. Aku baik hajajar. 4 haulan sisaman aku guru sekumpul haulan aku membantu. Sekalinya nang dihapakinya kawannya nih wali mastur. Hati-hati kalau kita. Kawan dihapakinya sambatinya kawan bagayaan nih. Sekalinya kawannya ini wali mastur. Hati mastur ditutupi Tuhan. Urusan akhiratnya merosot.
Asalnya membaca salawat misalnya 1000 kali sehari, tak 500 ya, masa timbul 10 aja lagi, timbul kada lagi baca salawat, merosot masalah akhiratnya merosot. Nah itu akibat katulahan lawan wali. Nah oleh karena itu supaya kita kada katulahan nih, kita baik sangka terus sama orang, baik sangka atau sama orang. Kayak apa orang tuh urusan orang. Bisa aja Tuhan menerima taubatnya, bukan masalah lawan aku. Itu terus aninya lawan Allah Ta'ala, bisa aja Tuhan kita menerima taubatnya kayak itu aja. Baik sangka lawan orang. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudahan dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Mudahan kita mati beriman husnul khatimah. Mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adakah orang membawa nasi? Ada? Adalah. Nah, jadi kita dipinta betahlil lah. Betahlil untuk sesemen. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah.